Agak buat ini aja sengaja. Kita ngobrol-ngobrol aja nih mah. Seputaran apa nih? Cinta apa nih? Enggak kerjaan apa gimana ini? Ntar juga nemu sendiri. Kalau udah dapet. Pacaran udah berapa tahun? Gua jatuhnya 2024 ketemu. Anjir 2024 sampai 25. Udah lebih berarti 10 Mei. 2024. Oh 24 oh. Iya kali. Kedengeran gue dari 2014. 2014 mau udah kolokan. Tapi gua ada temen tuh dari 2013 sampai 2024 25 jebol. Maksudnya nggak ini bareng lagi. Putus lah. Putus, buset. Sedih banget itu. Kalau gue dari 2017 gua. Anjir. 2017. 17 udah mau 10 tahun tuh. 9 iya. Ya, besok 10. 2017 2 tahun lagi. Sebenarnya awalnya nggak sengaja mas gua. Awalnya sengaja ketemu ya. Jadi ya gua kan baru semester berapa tuh? SMA gue kelas 3 semester 2 kalau nggak salah. Gue main di Jakarta tuh. Karena gue SD-nya di sini kan. Gue ketemu temen lama gue. Terus gue diajak nongkrong kan. Kata dia nongkrong lah sini gitu. Sama cewek gue tuh yang sekarang. Terus gue ketemu ngobrol. Awalnya kayak cinta monyet gitu. Gue juga gak pernah gue fokusin. Taunya bener-beneran suka. Gitu bener-beneran jalan bener 2020-an. 2020. Baru itu gue kenal ke teman-teman gue, keluarga baru. Oh baru dikenalin. Tadinya mah gitulah. Kalau setiap kali ketemu temen gue, ada teman kampus tuh, gue ngobrol aja biasa. Iya. Dia mah gini kan. Lu nggak upload? Sekarang gue edit dulu kan. Iyalah. Saring dulu. Kalau misalnya bagus baru. Ya kan buat seharian juga bagus tuh kayak Big Mo. Bagus. Apa modalnya Big Mo? Bacot doang. Ngusir-ngusirin orang di rumah makan. Iya anjir. Sekarang gede. Suli aja bareng dia. Adipati bareng dia. The power of bacot ya. Makanya orang Indonesia tuh nggak ada kerjaan banget ya. Nontonin orang ngebacot doang. Enggak sih, gue juga sering nontonin dia. Saking gabutnya gue nonton. Tapi gue kalau biasa sama teman-teman kampus gue kayak gini loh Mat, kita ngeliat TikTok nih kayak reaction gitu, tapi kayak kata-kata motivasi soal kayak percintaan apa gitu. Terus gue nanya nih, nah tanggapan lu dari video ini apa gitu. Nah baru tuh mulai awal ngobrol dari situ. Gue biasanya begitu. Tapi ini aja sih, ngalir gitu aja, spontannya. Ya namanya ngobrol kan. Itu nggak apa-apa di sana. Ntar kita dikirain sponsor lagi. Nah, kerja, ya santai aja gitu di rumah. Kerja lain. Di sampingan. Iya, tapi kan ada temen, masa gue kerja? Ada kerjaan gue banyak itu di laptop. Cita gue pengen kaya doang. Serius. Tapi yang halal. Tapi kalau yang haram mah susah ya sebenarnya. Gue tuh dulu pernah. Dulu dia apa? Yang haram itu dia apa? Di konstruksi. Konstruksi apa? Gue dulu jadi pengawas. Pengawas lapangan. Oh itu duitnya kenceng. Terus main di situ tuh? Ya kan pengawas proyek kayak kontraktor gitu loh, kayak pengawas. Kalau lu ngeliat orang bangun-bangun, cuman ngeliatin doang. Barang masuk, barang keluar. Kalau gue dulu di pinjol. Iya. Tapi ilegal. Gue gajinya mat. Itu gue diajak sama adiknya Bang Ari dulu. Gajinya gila, 8 juta, 10 juta. Tapi nggak tahu duitnya kemana itu. Kecil itu mah. Iya emang kecil. Tapi kan lumayan mat. Itu waktu baru pertama kali lulus. Oh iya gede. Kalau pertama kali lulus mah gede banget sih. Gede banget udah makanya. Kalau lu udah lulus kuliah, 7, 8, kecil. 9, 10 itu lumayan. Kecil. Kalau baru lulus sekolah ya?
di 2018 gue lulus. Gue udah kepikiran tuh mau konten tuh, karena dunia sekarang itu dunia digital banget. Ternyata ya gue prediksi gitu ya, gue scroll gitu. Ternyata nyari duit digital itu sebenarnya gampang kalau misalnya kita konsisten. Betul, yang penting konsisten doang. Iya. Mau apapun konten lu, yang penting konsisten, ada aja itu orang. Nah, gue yang anehnya itu ternyata nih, ada gue lihat di TikTok ya, ada orang bisa dapat gaji lewat AI. Jadi misalnya kayak lu mau konten nih, misalnya reaction, misalnya lu mau ngebahas reaction video orang tapi lu nggak bisa dengan kata-katanya. Nah, itu lu bisa masukin AI. Ya videonya dulu masukin ke AI, terus buatin balasan kata-kata ini. Terhadap presiden itu terhadap ya. Jadi tinggal baca. Aneh kata gua. Gampang gitu, yang penting kita mau konsisten. Iya, gitu ibarat kata gini loh. Misalnya kan kalau ibarat kata orang Zoom meeting gitu kan. Buat ringkasan itu kan bisa. Buat ringkasan dari apa yang diomongin dosen gitu kan. Kayak kalau mau bikin subtitle kan bisa. Betul. Dia ngomong langsung ada di bawahnya gitu. Emang udah gampang banget zaman sekarang. Tapi itu gue berlapis-lapis kerjaan gue. Di sini banyak, satu. Iya sih. Terus betul, di situ betul. Satu. Terus belum yang freelance. Tuh yang freelance tuh. Susah sih. Gue masih tetap mau bisnis ya. Wah, sekerja-kerjanya gue mau bisnis. Tapi kalau misalnya udah kayak udah ada banyak nih finansialnya atau duitnya, pasti lari bisnis ya rata-rata. Iya. Kalau nggak bisnis, investasi sih. Benar. Biasanya pengen nanya tuh ya sama lu nih, tanggapan lu Mat. Kenapa sih orang Indonesia bisa kaya gitu ya dibanding ya kita bukan ngerendahin Indonesia ya, atau gimana, maksudnya tanggapan. Gue pernah gue dulu pernah yang gue ceritain sama lu, gue pernah keliling Indonesia walaupun cuma sebagian kan. Timur gue nggak injek. Sumatera, Jawa itu gue kelilingin dan gue pengen tahu nih, bener-bener backpacker, lo tau kan backpacker, jalan sendirian gitu dari sini ke sini ke sini ke sini. Yang gue perhatiin di Indonesia itu yang paling bagus menurut gue itu orang Cina, kedua itu orang Jawa, ketiga itu baru orang Padang. Kenapa tuh? Dia prinsip dia merantau. Prinsip mereka pengen jadi orang sukses. Kalau Cina nggak ada yang ngalahin. Iya sih. Kalau misalnya mungkin mereka dari bawah, mereka iritnya luar biasa. Kalau mereka di tengah, mereka sering bantu sama temen. Solid. Tapi kalau sekali lu bohongin dia udah selesai. Iya itu benar. Misalnya nih dia ngasih harga korek. Memang harganya itu harga pabrik di markup cuma sedikit sama dia. Lu ambil banyak. Jalan, lu punya keuntungan dan akhirnya lu ngambil di tempat lain atau ada tempat lain yang nawarin lebih murah, selesai lu. Iya. Nggak solid. Jadi dia lupa kalau dia itu berasal dari mananya. Kalau dia tinggi dia nyari yang lain, mana ninggalin yang berawal dia mulai. Enggak, kenapa orang-orang Chinese itu, tapi sih budaya mereka sih bro. Gue udah pernah baca beberapa buku ya. Prinsip mereka tuh yang gue inget ada satu, Sun Tzu. Oh iya gue baca tuh. Yang ini Sun Tzu atau apalah. Pokoknya itu buku ya. Kayak metode perang gitu. Iya, perang. Ada panglima, terus dia disuruh. Coba kamu ajarin tahu. Permaisuri atau selir lah. Bahasanya kan selir. Gimana caranya selir ini bisa perang? Selir kan istri raja. Yang hidup biasanya mewah-mewah. Betul. Ibarat kata buat megang pisau dapur aja mereka nggak mau kan? Disuruh perang. Gimana kalau memang kamu panglima strategi perang, ajarin selir. Dikumpulin selir mereka, dikumpulin, diajarin. Ya namanya selir, mereka merasa punya tahta tinggi dan mereka kayak, ih apaan sih orang itu ya? Kumpulin semua, panggil satu, tebas palanya, potong. Iya pernah baca. Akhirnya yang lain ketakutan kan, mau nggak mau yang lain harus mau. Salut gue, kejem banget ya.
Tapi emang itu kalau kita mau berhasil ya apa ya? Harus punya tujuan pertama, kedua harus memang betul-betul tanpa prihatin gitu loh. Misalnya lu tujuan lu gini nih, lu jangan menye-menye di tengah ketika ada misalnya di tengah-tengah ada problem apa, lu nyimpang nggak boleh. Harus fokus sama tujuan lu apapun caranya. Konsisten lah ya. Konsisten. Gue suka heran tuh sama orang Cina, anjir, rumahnya gede-gede banget, mewah banget, padahal dia bukan di negara sendiri loh, di negara lain juga dia bisa berkembang, apalagi di negara dia sendiri ya, anjir. Keren sih kalau kata gue, menurut gue. Bener. Pas di PIK aja gue HS gitu, anjir kata gue, nih orang kerjanya apa ya, pagi-pagi olahraga, siangnya padel, malamnya biliar, dugem. Iya, gue sempat mikir itu. Tapi ada satu yang gue apa ya, kayak wajar nih orang ini kayak gini. Karena memang mereka di waktu muda, kalau memang mereka bukan dari keturunan berada, mereka di waktu muda ya itu jor-joran. Mereka nggak mau beli rumah, beli mobil, beli apa. Mereka ngekos, dan itu tanpa AC, tanpa apa, benar-benar hidup irit. Ibarat kata hari ini bisa makan, besok makan, ya selebihnya buat nabung. Bahkan mereka itu hal sereceh apapun diambil. Iya, kalau misalnya mereka belanja. Iya betul. Kalau dia kebanyakan nyarinya yang suka diskonan. Diskon karena bukannya nggak mampu beli, karena ya itu. Iya, karena mereka punya prinsip. Kalau memang bisa dilebih kurangin, kenapa mesti gua harus lebih gitu loh. Iya. Kalau lo sering lihat orang China belanja gitu, mereka selalu bawa yang namanya kertas belanjaan bulan lalu. Oh iya, jadi dibandingin. Betul. Gue pernah itu. Jangan keluar dari kertas belanjaan itu. Iya, seperak pun nominalnya. Iya, paham gue itu. Gue pernah anjir itu, pernah lihat. Tapi pernah lihat. Emang keren. Makanya kan dia banyak kan nyarinya diskonan itu. Karena dia itu prinsipnya lebih baik beli yang dia butuh daripada dia yang mau. Betul. Bahkan sehal receh dia bikin bayar parkir aja mereka dicatat loh, bro. Iya betul. Jadi dia kayak ada apa sih ya, harian gitu. Bener. Catatan harian gitu, kayak hari ini keluar berapa, besok lebih irit dari yang kemarin gitu, kayak perbandingan gitu. Tapi anehnya itu ternyata orang Cina itu takutnya itu sama kesehatan tau. Banget. Jadi kalau sama kesehatan nomor 1 dia nggak toleransi. Apa sih, harus steril kalau kita orang luar masuk gitu kan, terus vitamin harus ada. Karena mereka tahu investasi terbesar itu bukan uang, bukan harta, bukan apa. Kesehatan. Orang kita aja makan seblak, ujung-ujungnya terus buntu. Kadang suka salah prinsip ya Mat, orang kita itu. Kalau kita bilang ini ya, jangan makan ini buat kesehatan, terus dia juga ada timbal balik gitu, kayak ngomong itu, selagi bisa makan enak mah ya udah makan aja gitu. Ya memang kan kita sehat. Iya, bukan sehat, makan aja gitu. Emang kita kan nggak ngelarang nggak makan, maksudnya kita ngelarang jangan makan yang sembarangan gitu. Jadi kayak salah prinsip gitu. Ya memang kan kalau masa muda kan nggak kerasa. Nanti kalau misalnya di 30, 35, 40 baru ada kerasa gejala-gejala. Apalagi zaman sekarang udah apapun banyak. Bisa dibeli. Iya. Kalau dulu kan mungkin ada batasan harga. Sekarang mah karena online, karena apa, gampang aksesnya. Makanya kan kenapa orang-orang dulu itu banyak anak, ya kan. Terus kalau zaman sekarang kan anak 2 aja udah puyeng gitu ya. Kalau zaman dulu enggak, bokap gue aja berapa, 6. Terus nenek gue berapa, 12. Karena apa ya, di zaman sekarang itu ya memang ya nominalnya semakin mahal ya, tapi kalau kita bisa terapin prinsip orang dulu ya kenapa enggak diterapin gitu.
Makanya gue juga aneh aja gitu sama orang-orang yang dulu kok bisa kok sekarang enggak gitu. Satu nih, lu mau tahu nih kenapa? Kenapa? Satu, karena keterbatasan akses. Akses apa? Kalau dulu nggak ada yang COD segala macem, beli ini beli itu. Jadi kalau orang zaman dulu itu, gue pernah ngerasain zaman kakek gue dulu. Sekedar kita mau beli bakso doang, itu gue dulu nunggu 2 minggu ke pasar baru beli bakso. Itu pertama. Kedua, kalau dulu orang mau teleponan itu bayar ke wartel. Iya, yang ini koin. Iya, koin, wartel. Itu sebulan bisa 2 kali doang. Kalau sekarang di Tiap tempat hari. tidur tiap hari. Jadi nggak kerasa nih. Wah, paket gua habis, beli ah. Banyak hal-hal yang sekarang itu udah berubah, gampang. Aksesnya itu udah gampang sekarang. Jadi artinya semakin canggih dunia modern semakin bahaya gitu ya. Bahaya banget. Tapi itu di posisi negatifnya. Kalau positifnya semakin enak. Benar. Nyari cuannya. Betul. Kalau yang pintar di digital. Kalau enggak ya udah stuck gitu aja. Tapi gue kasih satu ini ya. Apa itu? Manusia itu sifat dasarnya malas. Nah tadi kan kenapa kalau lu bilang ya kalau yang pinter, kalau yang ibarat kata yang nggak mikir gitu kan, bukannya bodoh ya, nggak mikir gitu. Ya mereka bakalan stuck, bener kata lu. Cukup di situ-situ doang. Gue merasa nyaman, gue merasa aman. Padahal belum tentu besok dia aman. Belum tentu dia besok aman. Pokoknya ya udah ngalir aja gitu. Prinsip hidup ngalir aja itu memang betul. Kita nggak bisa nekenin orang hidup kayak A, B, C, D. Sesuai dengan porsi mereka masing-masing ya. Tapi kalau pengen sesuatu hal yang lebih, nggak bisa kita hidup di zona nyaman. Lu harus ditempa dengan mungkin banyak kalau tantangan lah. Rintangan harus. Karena itu yang bikin kita jadi apa ya? Yang jadi kita berubah, yang kita maju, ya tantangan rintangan itulah. Kayak sekarang banyak yang bunuh diri segala macam. Gue nggak ngerti itu sebanyak. Karena ekonomi sudah macam katanya, wah ini mah karena pemerintahnya korupsi segala macam bla bla bla. Padahal ya mungkin ada efeknya, tapi kalau lu mau berusaha, ya lu bisa. Kemauan ya. Iya. Sifat dasar itu nggak bisa kita ngilanginnya. Dasar banget. Kenapa gua ambil objekan segala macam bla 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 ngerjain tugas kuliah atau segala macam ya itu. Karena gua ngadelin kemalasan manusia itu sendiri. Iya. Karena ngandelin gaji juga. Betul. Bukan yang nggak cukup, bukan nggak bersyukur ya. Tapi kan kalau misalnya stuck di situ aja ya nggak bakal ada kemajuan. Sedangkan impian lu kan banyak. Pengen kaya. Iya, pengen kaya betul. Jadi kan kaya kan orang kaya mana ada sih satu kerjaan. Betul banget. Nggak bisa. Ya segitu. Udah kehitung buat makan, buat kosan. Misalnya kalau dia ngeredit rumah buat kredit rumah. Tapi sampai hari ini gue belum mau ngeredit rumah. Belum. Kenapa? Gue pengennya punya aset, bukan nyewa aset. Aset apa tuh? Nah, maksudnya gini. Kan ada yang bilang, flat kok bunganya sekian sampai sekian tahun sampai selesai. Nggak ada. Harga properti itu nggak bisa disamain dengan tahun-tahun sebelum. Iya, dia katanya per tahun tuh pasti naik, ada yang turun, tapi nggak mungkin naik. Kalau investasi naik deh. Nggak mungkin turun ya, naik. Makanya gue kalau ada yang nanya flat kok, nggak. Itu marketing perumahan aja. Lalu kalau mau nabung dulu sampai kapan? Sampai gue bisa. Ya. Gue bilang gitu aja. Sampai gue bisa. Karena gue nggak mau terbeban dengan cicilan-cicilan yang itu bisa dinamis. Ya. Tahun depan naik. Ada ini, ada itu. Nggak stuck harga segitu aja pasti. Enggak. Lebih kan naik sih, turun jarang dia. Jarang banget properti. Kalau memang ada properti itu yang turun.
Kalau di daerah itu nggak produktif, kalau di daerah itu ada bencana, itu pasti turun dia. Oh, strategi lingkungan di rumahnya, Pasti. perumahannya gitu. Betul. Hmm. Itu mempengaruhi banget. Nah, kenapa orang-orang berduit tambah berduit? Kenapa pejabat tambah berduit? Ya mereka ngandelin itu salah satunya. Mereka tahu nih, oh sekian tahun di tempat ini bahkan bikin ini gitu loh. Oke, paham. Orang nggak bakalan mikir dulu IKN mau apa, ibu kota negara pindah ke IKN. Sekarang buru-buru. Sekarang properti di situ mahal-mahal. Ya karena itu. Makanya enak banget sebenarnya jadi orang-orang punya nama itu. Kalau mau cukup mereka udah cukup. Kalau mau lebih mereka bisa lebih. Tapi masih kurang, itu gua aneh ya. Tapi lu, Mat, kalau misalnya di umur-umuran 30 gitu ya, dia mau mulai bisnis nih, tapi dia bingung mau mulai dari mana. Nah itu saran bisnis awalan itu, kalau menurut tuh saran itu ambil apa sih bisnisnya? Apa ya? Kalau saran itu gua nggak ada. Tapi lu bisa lihat nih. Yang lebih viralnya apa gitu? Nggak boleh. Enggak. Itu salah. Oh, itu bukan patokan ya? Salah. Misalnya lagi viral nih, misalnya es keliling. Lu pengen punya franchise es keliling. Nggak bisa. Oh, kayak sekarang nih kopi keliling. Iya, kopi keliling. Jadi lu pengen ikut-ikutan karena booming kan, karena FOMO kan. Nggak bisa itu ya? Bisa diterapin, tapi itu bukan jangka waktu lama. Betul. Bisa lu ikutin di sekarang. Tahun depan belum tentu. Kayak dulu, contoh. Ada yang namanya Dalgona. Oh iya. Iya, siapa yang nggak? Iya, kopi Dalgona, siapa yang nggak tahu? Iya sih. Sekarang kemana dia? Iya juga ya. Iya. Terus abis Dalgona ketutup sama gula aren. Gula aren naik tinggi, terkenal. Sekarang kemana gula aren? Nah, jadi kalau misalnya mau mikir, lu bingung nih, Mat, gue umur 30 nih. Gue mau bisnis tapi bingung. Sekarang gini. Di umur lu sekarang, lu cari relasi sebanyak-banyaknya. Siapapun itu, dimanapun itu. Ambil sisi positifnya dia. Kalau dapat, nih kayak contoh gue kemarin kan. Gue bener-bener yang orang yang gak ada ini loh. Gak ada. Gue pulang kampung itu gak ada visi misi. Yang penting gue hidup. Hidup doang. Gue pulang kampung 2022. Mungkin lu bisa ngambil pelajarannya ya. Pulang kampung 22, gue bingung mau ngapain. Kalau di Jakarta oke, gue bisa kerja A, B, C, D. Kalau di kampung kan minimal maksimal banget udah petani. Kalau enggak ya PNS atau PNS, apalah segala macam. Nah, dari dulu gue bukannya gue nggak ada ketertarikan ke arah situ gitu loh. Bukan nggak mau, mungkin ada mau, tapi belum pengen gitu. Gue dulu bertani bro. Saking bingungnya gue bertani padi, sayur. Dari nanam bibit sampai panen gue hitung tuh. Gue hitung penghasilan gue sekian dari hasil yang gue tanam. Nggak ketutup bro. Apanya itu modalnya? Apa? Modal, tenaga gue, waktu gue. Akhirnya gue putar otak. Gue mulai bikin lele. Budidaya lele. Mungkin orang ngiranya gue bisa segala macam gitu, tapi enggak. Semua itu butuh proses. Bahkan dari bayi kita mau makan nasi pun butuh proses. ASI dulu, bubur dulu, baru nasi. Nah, gue nemu lele. Kolam pertama gue inget banget pas 2023 bulan puasa. Gue nyangkul sendiri tuh. Kolam gue nyangkul. Serius, sampai gue dikata nggak puasa anjir. Gue dikatain orang nggak puasa karena budidaya itu. Iya, karena kan pagi-pagi gue nyangkul keringetan gitu kan. Gue modal habis lah, dibilang habis karena hal yang nggak pernah gue lakuin, gue pengen lakuin gitu loh. Ya orang taunya ya gue bisa gitu loh. Padahal dia nggak tahu.
gue ngadepin panas matahari, basahnya hujan gitu kan. Terus bibit gue yang mati. Enggak, mereka enggak mikir gitu. Dan akhirnya gue bisa sampai boom 4 kolam gue bikin budidaya. Gue dapat uang, gue puturin semua bro. Nggak mau gue beli A B C, pokoknya gue puturin. Gue beliin bibit lagi, gue beliin terpal lagi, gue beliin pakan lagi. Tapi lu ngelemparnya dulu ke... Nah betul. Nah itu kan banyak kan kayak budidaya tuh banyak hasil ya, tapi dia bingung ngelempar. Betul, ya betul kan? banget. Nah itu salah satunya. Ini pertanyaan dasar banget kalau lu mau mulai sesuatu. Lu pelajarin dulu daerah lu butuh apa, baru lu mulai. Misal gue kan lele. Di tempat gue itu pecel lele cuman ada beberapa. Tengkulak gue dapat kenalan channel tengkulak. Tengkulak apa? Penampung. Oh. Jadi hasil panen gue ada yang nampung. Gue kenal orangnya. Sama satu door to door. Jadi gue nganterin pakai motor. Untung yang paling untung itu kita door to door. Karena kita nganterin harganya sekian. Ya, tahu lah ya. Keuntungan kedua itu di pecel lele. Oh, di yang pinggir-pinggir jalan. Pinggir jalan itu bisa masukin. Itu bisa masukin, gue bisa masukin. Lu kok lu bisa masukin, Mak? Gini caranya. Pokoknya apa tujuan lu harus pelajarin gimana lu masuk ke situ gitu loh. Kalau mau masuk ke mall gimana, kalau mau masuk ke masjid gimana, kalau mau masuk ke hutan kayak gimana gitu kan. Ya. Gue pura-pura beli. Awalnya tuh. Awal makan. Ya, makan. Wah, Pak, enak nih lelenya. Beli di mana, Pak? Ya, basa-basi busuk ya kan. Beli di sini, Mas. Wah, berapa sekilo, Pak? Disebutin sama dia kan. Segini, Mas. Waduh. Pak, saya kebetulan jualan nih. Kita udah mulai masuk nih. Masuk. Pak, kebetulan saya ini, Pak, budidaya gitu. Kalau Bapak mau 1 atau 2 kilo aja dulu sama saya berani, Pak, diturunin 1.000, Pak, 1.500 gitu kan gue kan. Wow, kita udah ini Mas sama mereka udah apa? Udah lama. Gak apa-apa, Pak. Paling ya 1-2 kilo aja lah, Pak. Gitu sehari gitu kan. Akhirnya ada tuh dapet. Itu dari segi penjualan kan. Nah, terus gara-gara kita punya usaha itu, lu mau nggak mau harus kemana ngelemparnya kan? Gua sampai kenal sama orang gede. Gede banget. Makanya teman gue itu jarang ada yang seumuran. Berulang kali gue bilang teman gue jarang ada yang seumuran. Rata-rata 40 ke atas, 30 ke atas. Yang jam terbangnya tinggi. Jam terbangnya udah kemana? Nah, di situ dia sanggup bro. Ngambil berapapun lu punya barang, dia sanggup ngambil. Tapi harga ditentuin sama dia. Maksudnya? Harga ditentuin sama dia, lu nggak bisa nawar, nggak bisa jual lebih mahal. Ya udah flat harganya segitu. Jadi mau dia sekian, udah ambil dia. Gue nggak mau karena hitung-hitungan gue. Karena gue masih pemain kecil, kalau ngelempar ke dia untung gue kecil. Yang penting relasi. Betul, itu relasi dulu pertama, betul. Nah, abis lele, kalau lele tuh gini, kan gue udah dapet triknya nih. Gimana dia cepet gede, gimana kalau dia lagi penyakitan. Bener. Miara lele yang kecil seukuran rokok lo itu, kayak kita lagi miara bayi. Airnya harus diliatin, makannya harus diliatin. Itu ngaruh banget. Katanya kalau lele itu nggak usah dikuras, mending paling gede gitu. Kalau dia udah 4 minggu ke atas, udah dewasa. Tapi kalau dia masih kecil, riskan banget. Satu aja yang dia kena penyakit, lu nggak obatin, semuanya ya? Habis. Gua pernah 3.000 lele kecil. Gue lihat baru 1, 2, 3, besoknya habis. Sama penyakit habis. Kalau kecil oke, tapi kalau gede mah bodo amat, lu taruh di selokan mah dia bakalan hidup tetap. Bener. Kalau udah dewasa kata lu tadi kan. Nah, dari lele gue nyambung ke desain. Karena gue baca di daerah gue itu desain apa itu? Desain grafis. Kayak bikin banner,
bikin undangan. Ya. Gue main di situ. Terus gue lihat juga di situ. Gue ke kampus-kampus ya kan. Gue pede aja ke kampus-kampus. Pura-pura nanyain biaya kuliah punya. Gue kepikiran bikin skripsi gara-gara apa? Pertama, kan gue hobi baca ya. Dimanapun tempat gue harus atau enggak harus sih, gue pasti ke perpus, entah itu perpusda atau perpusnas atau perpus apalah. Gue duduk di perpus, mainin laptop, kerja freelance. Ada 2 orang cewek, outfitnya boleh, bawa laptop, bawa iPhone, bawa Android, terus bawa kayak tugas yang di map, duduk di sebelah gua. Apain tuh? Bukan duduk sebelah banget ya, agak jauh. Mereka ribut banget. Gua kan pakai earbuds tuh. Masih kedengeran, iya. Masih kedengeran. Gue lepas satu kan. Gue dengerin permasalahan mereka. Cuman mereka nggak bisa masukin foto ke dalam Word. Jadi ketika mereka masukin foto ke Word itu barisnya berantakan. Atau berantakan atau kepotong atau apalah. Ada yang gede yang kecil ya. Ya. Kata gue gini, kenapa kak? Kata gue gitu. Ini bang, nggak bisa masukin ini. Boleh gue bantuin? Oh ya udah boleh bang. Oh, gue klik. Yang kayak gini, bang ulangin bang, mau saya rekam. Hah? Bang ulangin bang, saya mau rekam. Oh ya udah. Nih pertama lu gua ajarin kan. Lu klik yang ini dulu, Wapstack segala macam bla bla bla. Sampai gini. Wah, gampang banget ya. Dalam hati gua nih. Kenapa lu nggak bisa? Lu kuliah ngapain? Iya. Lu kuliah ngapain gitu loh. Nah, dari situ gua pulang nih ke rumah. Gua kepikiran. Kan di rumah gua emang ada satu ruangan ya buat gua kerja gitu loh. Emang harus ada sih. Betul. Gue kepikiran, apa gue buka jasa joki skripsi aja ya? Dan iya, gue dapet channel. Nah itu tadi, lu nggak usah bingung, lu mulai aja dulu. Kira-kira bisa lu jalanin nggak dengan orang kayak lu, prinsip kayak lu, logika kayak lu, idealis kayak lu. Kalau gue dulu, gue orangnya idealis banget. A B B. Tapi hidup itu nggak selalu idealis. Betul. Realita. Ya, realita harus dijalanin kan. Nggak bisa kita idealis banget. Nah dari itu gue ngerubah cara pandang gue, cara berpikir gue, cara ngobrol sama orang. Gue dulu termasuk orang yang apa ya, ngobrol sama orang baru tuh susah banget. Wih, kayak gue anjir. Serius. Gue tuh awal mula bisa ngobrol, bisa ngomong itu gara-gara gue kuliah masuk komunikasi. Kenapa gue masuk komunikasi ya? Karena gue mau ternyata itu ada trik-triknya, Mat. Benar. Awal mula mau misalnya sama orang asing nih mau ngobrol, gue itu dulunya kalau nggak dicolek nggak ngomong. Benar. Nggak disenggol, nggak nyenggol balik gitu lah istilahnya. Gue tuh baru tahu tuh ada trik-triknya ternyata. Kayak awalnya gitu yang lu bilang tadi, kayak basa-basi, kayak makan pecel lele tadi tuh. Nah itu sebenarnya dasar-dasar komunikasi, benar. Bro. Jadi poin itu lu basa-basi, yang keduanya masuk benar pasaran lu. Tadi sama gua saya anjir diem, tatapan kosong. Tapi sejak udah masuk komunikasi dapet gua. Bahkan gua modal bacot doang ya. Modal bacot doang gua bisa ngasilin duit. Ibarat kata gini, lu punya apa? Gua punya relasi. Betul. Jadi gua jatuhnya broker. Lu punya apa nih? Lu punya relasi, dan relasi gua nih mau nggak barang lu gitu loh. Lu ya udah, lu bingung, sebingung-bingungnya. Gua ada ini tapi gua bingung mau jualnya. Ya udah sini, mana? Gue jualin ke tempat lain. Dapat komisi. Nah, itu. Itu yang mahal. Cara kita ngobrol ke orang, cara kita apa? Iya. Tapi ada satu sih. Makanya gue tuh kalau lu gue buka-bukan aja sama lu ya. Kerjaan gue ini satu yang tarik keliling. Kedua, analisa laboratorium. Yang itu pakai otak.
Iya. Gue kerjanya tiap malam. Ketiga, gue ada bantu di sekolah dasar. Jadi gue maintenance. Jadi di situ ada pengolah data dia kan. Nah, gue ngolah data dia tuh biar dia tertib gitu loh. Nah, ketiga, gue ini desain grafis. Awalnya itu gue nggak, emang lu bisa semua, Mat? Bukan bisa semua. Prinsipnya gini, bro. Yang bisa dibikin manusia, lu bisa pelajarin. Betul. Apapun itu. Mau lah intinya. Iya, mau pelajarin. Buset, bro. Emang gue sepeda apa sih dulu? Gue kayak lu kan, maksudnya nggak ngomong aja, kalau nggak dicolek, nggak colek balik. Kayak kebayang kan? Nggak kebayang aja. Sampai hari ini gue bisa kayak gini gitu loh. Bisa ngobrol sama orang ini, ngobrol sama orang itu. Pertama gue cuman ngeprint foto segala macem. Masuk lagi bikin makalah segala macem. Bikin A, B, C. Misalnya ketika lu, Mat, bisa nggak bikinin NPWP? Iya sebentar. Gue nggak bisa dulu. Itu pantang bagi seorang pebisnis. Lu bilang nggak ada barang atau barangnya udah nggak ada. Nanti dulu, oh ya saya periksa dulu di gudang gitu. Oh ya saya ini lihat dulu stoknya gitu. Jangan langsung dipatahin. Oh iya, paham gue. Karena kalau misalnya langsung dipatahin kayak gagalnya gak sih? Betul, gagal. Karena gini, Jaji, lu ada nggak HP iPhone 10 misalnya? iPhone 10. Wah kita udah nggak jual. Bahaya. Berarti kedepannya kalau misalnya nih ke toko itu pasti nggak ada. Iya nggak ada. Misalnya gini, kan gue nanya nih iPhone 10 ke lu. Nah ketika gue udah dapet iPhone 10, gue nongkrong sama teman-teman gue. Lu beli di mana? Oh di situ. Loh bukannya di tempat nggak Jaji ada. Jualan iPhone? Jaji kan jualan iPhone. Nggak ada, dia udah nggak jual. Salah. Betul. Masuk, Mat. Iya. Sekarang gue hidup di tahap yang udah slow aja gitu loh. Mau apapun besok, tapi bener ada rule-nya. Iya. Rule-nya kayak gini, ada hal-hal yang mungkin bisa gue toleransi, ada yang nggak bisa. Contohnya mungkin kayak gini. Ketika gue urgent banget dan lu pengen gue A, B, C, D misalnya ngumpul atau segala macam, gue nggak bisa. Karena ada hal yang urgent. Ya. Yang lebih penting lah. Lebih penting. Kita harus bisa ngebatasin. Tapi terkadang katanya kalau misalnya kita nempelin contoh ya, kita nempelin rumah, nempelin mobil gitu, gambar gitu, Mas. Terus kita sehari-hari kita lihat gitu. Terus kita giat. Kebeli, emang bener nih kayak gitu? Gue bisa bilang itu bener. Iya, gue udah beberapa temen kawan gue gitu. Kayak begitu, Mat. Kayak dia nempelin di kantor atau di rumah gitu ya. Tempelin kayak gambar mobil, gambar rumah gitu. Terus dia lihat, setiap hari lihat gitu. Iya. Nggak lama lagi, maksudnya kan butuh proses ya. Tapi terkabul. Jadi gini, kalau dia tadi ngomong masalah gambar mobil kah atau gambar rumah kah, gini konsepnya gini. Manusia itu terbentuk kalau mereka punya tujuan. Itu pertama. Kedua, ketika dia ngelihat sesuatu hal yang dia pengen, gimana caranya dia harus sampai ke tujuan itu. Diusahain. Nah, contoh hal kecil, logika sederhana atau relasinya gitu gini. Lu ambil kacang lu sambil merem. Coba ambil kacang merem, coba. Praktekin. Ambil kacang merem. Buka makan, merem, tapi sambil merem. Ambil nih. Ya kan? Sambil merem. Terus masukin ke mulut. Masuk ke mulut apa masuk ke hidung? Ke mulut. Kenapa nggak masuk ke hidung? Karena udah kebiasaan. Oh iya. Begitu juga kalau misalnya kata lu tadi, oh ada gambar mobil. Jadi lu udah kebiasaan. Gimana caranya gue dapet itu? Gimana caranya gue dapet itu? Oh, ya paham gue. Paham. Jadi lu udah punya tujuan gitu loh. Bukan kayak gini. Gue mau nempelin ini. Kalau lu nggak ada cara buat lu tadi ngambil, buka, makan, masukin itu, kalau nggak ada pola-pola kayak gitu tadi nggak bakalan dapet. Pola kebiasaan. Karena gini, ibarat kata walaupun lu mati lampu pun,
lu makan nasi nggak bakal masuk ke kuping. Iya. Karena kebiasaan. Logikanya tuh ya. Logikanya. Iya. Mati lampu, nggak ada cahaya sedikit pun, lu mau ke kamar mandi rumah lu nggak bakalan Nyasar. lu nggak bakalan nabrak tembok. Iya. Karena lu udah punya tujuan, bro. Iya, paham. Tujuan lu ke WC. Iya. Dan nggak bakalan lu keluar rumah. Betul. Itu logikanya doang sih. Kalau misalnya lu tadi bilang, emang bener, Mat, kalau misalnya nempel gambar mobil, atau gambar rumah, atau gambar apapun itu. Iya. Kecuali gambar artis ya. Nah itu susah itu. Tahu-tahu lu nempel Pevita Pierce gitu kan, Luna Maya, itu susah itu. Realistis saja. Tapi kalau misalnya itu ada nominalnya, itu bisa lu. Pasti itu bisa. Gue sebenarnya apa yang gue bilang juga nggak terlalu pede gue, tapi logikanya kayak gitu, bro. Iya sih. Oh, lu jadi kayak kayak gue nggak bisa nih. Tapi dengan apa sih namanya, dengan udah lu konsisten lu dari awal gitu, udah kayak ngalir aja gitu. Padahal Betul. lu nggak pede. Iya, nggak pede, bener. Yang penting ngalir aja. Iya. Yang penting lu jalanin. Iya. Kadang-kadang kan kita udah berusaha segala macem, tapi takdir bicara lain. Kalau gue bilang itu bukan takdir, bro. Jangan sekali-kali lu nyalahin takdir. Ya. Misalnya ketika kita udah A, B, C, tapi akhirnya nggak kecapai, atau akhirnya beda dari yang kita pengen. Kecewa lah. Ya. Itu nggak boleh. Pasti ada suatu hal, dan gue juga pribadi belum bisa ngedalamin itu, ilmu itu. Tapi pasti ada satu hal di dalam diri lu, entah itu perilaku, entah itu kebiasaan, yang nggak sesuai dengan tujuan itu tadi loh. Sebenarnya tujuan itu ada rules-nya. Semua tujuan itu ada rules-nya harusnya. Pasti. Ada yang nyalahin kata mah arah lah. Iya, arahnya. Arahnya. Ada yang nyalahin nasib, ada yang nyalahin takdir, nggak bisa. Gue juga heran tuh sama orang-orang kayak begitu. Ibarat kata kayak begini loh, kayak rezeki udah ada yang ngatur, tenang aja gini. Padahal mah percuma kalau misalnya memang ya rezeki ada yang ngatur, tapi kan kalau misalnya lu nggak usaha, kalau lu nggak jalan, emang bisa lu lagi tiduran tiba-tiba dikasih duit. Ya memang ada sih, tapi hoki ya itu mah. Hoki aja. Nggak salah transfer. Iya, benar. Udah salah transfer entah apa. Iya. Ya itu. Dunia itu 1000 kemungkinan. Iya. Pastilah. Aneh aja makanya. Dan itu dia minta balik. Gue salah transfer ini. Balikin dong. Masalah percintaan gitu ya. Pusing-pusing banget gitu ya. Kata-kata gue ngapain anjir. Lu kalau masalah percintaan pusing gak sih? Ribet gak sih? Kayak biasa aja kan ya? Gimana ya? Gue kalau percintaan, gue pernah seneng banget sama manusia. Di luar itu keluarga gue. Sayang ya. Sayang banget. Di SMA. Oh, itu sedih banget sih ceritanya. Asli sih. Sampai gue dulu orangnya 10 betul. Udah 10 betul lu gak? Iya, enggak lengkap apa tuh ya? Iya, kurang lengkap apa. Gue dulu bayangannya gitu aja. Gue 10 betul. Gara-gara itu gue udah -8, -2. Udah anjlok banget lah gitu lah. Tapi gue pelajarin ya itu. Apa ya? Pertama gini. Memang orang itu diciptain berdua, berpasangan. Tapi kalau lu telusurin lagi, emang lu lahir bareng pasangan lu? Enggak lah. Lu lahir itu telanjang bulat tanpa sesuatu apapun, sendiri. Tapi kenapa lu takut hidup sendiri gitu loh? Kenapa lu takut hidup sendiri? Padahal dari lahir lu udah sendiri. Nih kalau lu bilang cewek itu ribet, cewek itu manja, cewek itu segala macam, jangan disalahin. Itu memang mereka wataknya. Bahkan gini, hal pertama yang terjadi di semua kitab, entah itu Islam, entah itu Kristen, berat nih. Iya, entah itu Buddha, Hindu. Mungkin kalau di Islam namanya Adam.
Kristen juga Adam. Kalau Hindu gue nggak tahu, gue nggak mendalamin kan. Adam itu satu entitas gitu loh, satu individu gitu loh. Iya. Tapi kenapa ada kita sampai hari ini? Gue tanya lo, kenapa dia bisa turun dari surga? Karena itu kan makan buah kolbi itu memang dihukum. Iya, nah kan gara-gara apa? Salah kan? Gara-gara siapa yang mau? Dia sendiri. Bukan. Itu gara-gara iblis disampaikan ke Hawa, katanya buah itu bikin keabadian, buah itu bikin gini, ya kan? Gua kurang tahu deh itu. Nah, itu lo harus dalamin lagi karena kalau gue pelajarin, memang hidup kita itu masalah, bro. Dari dulunya tuh. Dari dulu, awal permulaan hidup kita itu masalah. Dari Nabi Adam bikin masalah di surga, turun ke bumi. Tapi kenapa hari ini kita ketika ada masalah kita nyerah? Hidup kita emang udah masalah, bahkan kita lahir pun masalah buat orang tua kita. Iya sih. Masalah, bener. Masalah buat ibu kita nih. Ibu kita bertaruh mati hidup buat ngeluarin kita. Masalah buat orang tua ayah kita, nyari makan, nyari popok, nyari susu. Apalah ya. Ya udah santai aja. Iya juga ya. Sebenarnya. Itu logika dasar banget itu. Gue dapatnya itu di Latahzan, jangan bersedih. Hidup itu nggak usah sedih. Oh, buku. Itu Latahzan itu rekomendasi banget kalau mau baca. Tapi The Hobbit. The Hobbit. Ya. Bagus banget. Gue baca ini dong, separuh dong sih. Gak apa-apa, gini. Lu mau baca separuh, mau baca setengah, tapi lu ambil intinya gitu loh. Positifnya ya. Positifnya, lu ambil apa? Gak usah sampai habis, tapi lu udah nemu sesuatu dalam buku itu, ya udah. Gue sih lebih suka kayak ke nontonnya gitu. Nggak apa-apa nonton atau dengerin podcast dibanding kayak baca, karena gue kalau baca itu nggak begitu nggak begitu keinget. Kalau nonton podcast gitu, kalau gue kan sering banget mau tidur juga gue nonton podcast karena kan ternyata itu isi otak kita itu, kalau kitanya kan makan asumsinya kan, ternyata isi otak kita itu yang pertama membaca, mendengar, sama melihat. Nah, mendengar ini ya itu kayak podcast gitu, kayak membaca buku. Kalau melihat kan kayak ketika kita ngobrol sama orang, terkadang kan ada tuh orang yang suka lagi ngobrol gini matanya kemana-mana, itu kemana-mana gitu kan, karena kan itu udah identik dengan kebiasaan dia begitu mungkin. Betul. Tapi dia masuk nih apa yang kita omongin. Gue gitu kan. Gue salah satu yang kayak gitu. Jadi ketika orang makanya gue pernah gue sempat ngomong kayak gini sama orang-orang yang gue anggap itu mereka punya kapasitas lah. Gue pertama ngelihat orangnya. Kedua, gue kalau misalnya dia ngomong apa, otak gue langsung main. Oh, kalau dia bilang misalnya hari ini, gue tadi motoran terus hujan, itu udah ada nih, udah kebayang gue. Iya, udah ke-save lah. Udah ke-save. Memang mendengar dan melihat itu hal yang mudah. Kenapa mudah? Karena visual itu masuk ke telinga langsung ke otak. Ngelihat langsung ke otak. Tapi kalau ngebaca, wah sulit. Kalau ngebaca, lo harus baca. Misalnya mengendarai motor, bibir lo ngomong, mata lo ngelihat, dari bibir masuk ke telinga, dan itu otak juga berusaha buat ngebaca seterusnya gitu loh. Jadi banyak hal yang bekerja ketika lo baca. Kenapa membaca itu membosankan? Ya itu. Kenapa membaca itu? Ya emang membaca itu membosankan. Bagi sebagian orang. Tapi gue udah di tahap gue senang membaca gitu. Terus kenapa kalau mendengar? Ya udah kita dengar doang, santai. Dia ngomong apa gitu kan. Tapi kalau mendengar kan cuman telinga sama ini doang, otak doang. Dia nggak nge-save, nggak bener-bener nge-save. Iya, keluar kuping kiri, keluar. Betul. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan nih. Bener. Apalagi lu masuk komunikasi. Gue dulu ini, gue kan teknik. Gue ada teman anak komunikasi
Universitas bukan UNJ. Universitas Nasional yang di ini Pasar Minggu. Universitas Nasional. Kurang tahu dah gua. Dia itu ilmu komunikasi. Jadi dari ilmu komunikasi itu buset. Dia bikin bisnis tanpa modal. Kebayang gak lo? Bikin bisnis tanpa modal. Jadi gini, lu punya duit. Bang Ari punya keahlian. Gue ngobrol sama Bang Ari, gue ngobrol sama lu, gue ngeyakinin lu, gue ngeyakinin Bang Ari. Calo lah ya kasarnya. Makanya umurnya sama kayak gue, namanya Reza. Gue kira dia udah lebih tua daripada gue. Kenalan bla bla bla, itu di masjid di tempat gue. Abis dia sholat asar kalau nggak salah, ngobrol. Gue kira udah tua banget. Ternyata masih seumuran. Anjing gue. Dan bisnis dia itu bukan di satu bisnis doang. Jadi benar-benar di luar mindset kita gitu loh. Lu kebayang nggak? Lapas, tempat orang penjara, dan itu bisa diproduktifin sama dia. Dipekerjakan. Gila ini orang dalam hati gue. Nggak ada kepikiran gitu loh. Berarti keren dia. Relasinya berarti banyak, man. Nah itu gue sampai gimana ya? Anjir ini komunikasi gue kurang nih. Makanya gue cari di tempat lain. Dicari di podcast kah, dicari di baca-bacaan. Ada kan cara bicara ke orang itu kan ada kan? Ada. Momennya kapan, terus apa yang pengen dibicarain. Ada semua itu. Nah kita itu jangan ini ya. Jangan apa namanya? Harus bisa morsiin lah. Betul. Artinya gini, kalau misalnya kita nongkrong yang nggak benar, ya kita bukan berarti nggak benar ya. Maksudnya kita jangan terlalu yang benar banget gitu. Maksudnya normal gitu. Kalau kita nongkrong yang benar, ya udah kita harus pakai bahasa baku, pakai apa. Jangan kayak kebalik, nongkrong yang nggak benar kita pakai bahasa baku yang nggak masuk. Ya ibarat kata kayak orang lapar nih, lo ngomongin nggak denger dia. Tapi kalau misalnya orang lapar, lu kasih makan dulu, lu kasih minum dulu, udah kenyang, kita ngobrol, masuk kan sih. Kebanyakan kan orang suka begitu. Ya lu tau lah lu pinter gitu, tapi kan lu harus mersihin gitu, jangan salah komunikasi. Bukan salah komunikasi sih, berkata salah tempat, jangan salah tempat. Lu harus bisa mursiin, lu harus ngomong ini ke yang ini nyambung apa enggak gitu loh. Jangan mentang-mentang lu pinter, pas lu nongkrong yang nggak bener lu so nasehatin. Jangan salah. Bener banget. Jadi ada pepatah kalau kita di tempat domba ya udah kita ikut mbek juga. Bener. Jangan terlalu tinggi juga dan jangan juga lu bikin lu setara gitu loh. Setara lah sama. Makanya kan gue masih ingat-ingat aja tuh sama pesan bokap gue ya. Kata bokap gue, pinter itu bukan untuk melawan, tapi untuk membantu. Artinya jangan kita pinter nih, lu tahu apa sih Mat soal ini, lu baru aja lulus atau lu ijazah lu SMA, gue S1, lu tahu apa? Jangan begitu tuh. Jelek prinsip gitu Jo. Bukan sekedar jelek, tapi itu nggak relevan. Iya. Nggak relevan sama kehidupan. Nyinggung nggak sih Mat? Jatuhnya nyinggung ya. Nyinggung iya. Iya, Kedua makanya itu nggak etis. banyak anjir teman-teman gue kayak gitu. Maksud gue jangan kayak begitu. Ya. Entah itu disampaikan orang S1, entah itu sampai S2 gini. Tingkat pendidikan itu nggak bisa ngerubah perilaku atau apa ya istilahnya itu. Jadi hidup itu bukan sekedar pinter doang, bener kata bokap lu. Pinter doang itu nggak guna di kehidupan ini. Jadi itu ada aspek sosiologinya juga, cara lu bicara ke orang, jangan menyinggung segala macem. Kayak gini, kalau lu bilang masalah ijazah segala macem, gue tamatan apa? D3, S1, S2? Gak tahu gue. Coba lu tebak. D3. Betul. Tapi gue ngerjain skripsi. Gue ngerjain tesis. Tesis.
yang bahkan itu buat S2. Iya. Teman-teman gue banyak yang dosen. Ah. Banyak yang dosen temen gue. Makanya kalau misalnya dibilang tingkat pendidikan itu mempengaruhi orang, oke, dalam segi keilmuan iya. Dari segi keilmuan iya. Iya. Tapi dari aspek sosiologi enggak ya? banget. Sekarang maaf, berapa banyak dosen yang cabul? Iya. Berapa banyak yang dosen selingkuh? Berapa banyak dosen yang ibarat kata memanfaatkan jabatan untuk sama mahasiswa, Iya. cabul atau segala macam kan? Oknum lah ya. Oknum lah ya. Iya. Jadi ketika kita bilang, wah kalau orang S1 itu udah kayak gini, enggak banget. Makanya harus bisa nempatin dengan ngasal. Gue bukan setuju sama Rocky Gerung atau segala macam, tapi emang yang dibilang itu realistis. Ijazah itu memang benar, lu pernah sekolah. Betul. Tapi belum tentu lu pernah Pintar. berpikir. Iya. Bener banget, gue setuju malah. Makanya kan dia ini kan ijazahnya nggak tahu dah gua. Tapi kan kayak dia suka ngeluarin kata-kata ya gitu. Iya. Ijazah itu tanda orang belajar. Iya. Tapi belum tentu Berpikir. Orang kalau belajar, semua orang bisa belajar. Zaman sekarang nih, kan gue ini ya, gue ngerjain skripsi. Kalau gue ngerjain skripsi, bukan serta-merta orang ngorder gue mau. Lu lihat dulu nih background nih. Betul. Iya kan? Pertama gue lihat background orang tuanya apa. Iya. PNS kah, petani kah, pegawai swasta atau apa kah. Kedua, gue lihat nilainya. Bagus enggak? Bagus enggak? Gue ada satu mahasiswa, nilainya bagus. Tapi dia kenapa enggak? Kenapa joki? Nah, ini kalau lo mau tahu ya, jadi jangan ada stigma orang S1, S2 itu begini-begini. Nggak boleh. Jadi gini, gue lihat nilainya bagus. Kuliah dibayarin orang tua. Iya. Jadi ibarat kata dia ya udah kuliah buat belajar doang, nggak mikirin. Kalau gue dulu kan kerja sambil kuliah kan. Iya. Nah, gue lihat nilainya A B. Gue tanyain, kamu kenapa mau joki atau gue gitu kan? Iya. Kenapa tuh? Saya bingung kak, bla bla segala. Pikir gue males nih orang. Ya. Pikir gue situ males. Beda ya bingung sama males. Pikir gue ini udah males nih orang, kata gue gitu kan. Pas gue pelajarin, gue bahkan masuk ke kampus dia. Iya. Gue lihat cara dosen yang ngajar. Gimana cara gue lihat? Apakah gue masuk ke kelas? Enggak. Jadi ketika dosen itu udah ngajar, gue tahu dari mana dosen itu ngajar. Kan mahasiswanya ke gue. Iya. Gue tanyain, tadi belajar apa? Gini. Dan rata-rata mereka nggak nyampein apa yang disampaikan gitu loh. Kayak contohnya bikin website. Buset, kata gue, coba lu bikin website sederhana, kata gue, nggak usah sampai hosting segala macem. Iya. Belum pernah kak, cuman bikin ini doang pakai notepad. Lu semester berapa? Semester akhir. Lah, Kok bisa? kata gue, kok bisa? Ternyata setelah gue gali, ternyata maaf nih, ini oktum ya. Iya. Dosennya itu jarang masuk. Kedua, dosennya itu masih kuliah juga. Dan ketiga, Kuliah apa nih? S3 apa S2. Oh, S2. Nah. Kok bisa ngajar? Nah, ini yang indahnya di Indonesia nih. Kok bisa ngajar? Iya. Iya kan? S1 kok bisa ngajar? Iya. Karena Indonesia itu sangat memegang prinsip kekeluargaan. Dinasti. KKN. Jadi, histori dia masuk ke situ, lu tau lah. Iya, paham gua. Ya, paham kan? Iya. Ini kalau penontonnya jadi ini ngeliatnya, lu paham semua kan? Indonesia kayak apa kan? Jadi di situ udah ada pamannya, udah ada bibinya mungkin, bahkan udah ada orang tuanya. Jadi gampang. Oh yaudah, Formalitas doang lah, formalitas. dari situ yaudah gue bantu gitu. Dan anehnya lagi,
Ini judul udah oke. Iya. Dosen 1, 2 oke. Nah. Dosen ketiga minta rubah. Kenapa? Kan goblok. Kenapa? Rubah katanya nggak bisa kayak gini. Alasannya? Penelitiannya dirubah. Jadi kalau cuman gini doang, nanti nggak dapat kesimpulannya kata dia. Lah kata gua, kan dosen 1, 2 Udah. oke. Dosen 3. Oh, berarti ada something. Nah, gua nggak tahu kayak gimana. Ya udah kita turutin kan. Iya. Karena kalau kita masih di bawah, ya udah kita ikut atasan. Iya. Kalau lu udah punya ilmu, udah punya skill, lo boleh berontak. Tapi kalau lu belum ada apa-apa, ngikut aja dulu. Nih, ngikut aja dulu. Nah, jadi udah dirubah, kita rubah. Rombak. Jadi judulnya ABCD gitu. Jadi kalau gue sebutin di sini takutnya nggak enak gitu lah. Enak. Takutnya Iya. ya ketahuan oknumnya siapa, kampusnya di mana gitu kan. Kita samarin aja gitu. Jangan. Dan gue keselnya lagi ada satu, Ji. Apa tuh? Ketika udah mau sidang, dia mau minta dirubah dari website pengen ke aplikasi. Kan udah sidang. Mau sidang, udah ibarat kata udah approval. Iya udah sidang. Nah kan udah mau sidang ini. Oh. Udah approval kan? Udah oke kan apa yang kita tulis? Revisi tuh. Revisi udah oke kan? Minta dirubah dari website Ke aplikasi. Bodoh kata gua. Wah, itu posisi gua di Kalimantan itu. Gue Zoom setiap minggu atau beberapa hari sekali gue Zoom sama itu mahasiswa. Gue motivasinya kayak gini. Ya udah kita ikutin karena posisi kita kan memang ya kan ada tingkatan gitu loh. Posisi kita sebagai mahasiswa. Tapi kalau yang itu udah vital, kenapa nggak dirubah dari awal? Iya. Ya udah kalau dia gitu. Nah, gue dapat satu ini. Nggak tahu ini mungkin kalau lu upload atau apa bakalan jadi bumerang ke gue atau gimana. Jadi gini, banyak oknum dosen itu memanfaatkan praktek kerja mahasiswa buat jadi cuan. Contohnya? Contoh, misalnya gini, lu KKN di daerah mana? Lu ambil datanya, lu survei, dan itu bisa diolah sama si oknumnya. Apalagi kan di teknik gitu kan, misalnya gue di dunia sipil, kamu praktikum atau kamu bikin laporan di daerah situ, ambil tanahnya segala macam, bla 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 segala macam, dan itu bisa diolah. Apalagi anak geologi, cuan. Geologi tambang itu cuan banget buat dosen. Bisa banget diolah. Misalnya di daerah lu potensialnya apa nih, misalnya anak pertanian gitu, lu KKN di desa tersebut, lu data berapa perkebunan, luasan hektarnya, tanamannya apa aja, dosennya bisa nih, oh di sini nih mayoritas petani A, B, C. Nah, yang pengen A ini kemana? Bisa jadi duit, bro. Bisa diambil. Baru tahu gue, Mas. Wah, ini sebenarnya sih nggak bagus juga dibilangin. Tapi emang kayak gitu. Nah, kadang-kadang dari tugas akhir kita kan misalnya bikin aplikasi. Dosen banyak yang ngeklaim kegiatan mahasiswa itu dia yang bikin. Contohnya mungkin kita bikin aplikasi gini kan. Oh, dosen mahasiswa udah bikin tim segala macam, dia bikin aplikasi. Dan dosennya bisa nyodorin ke suatu instansi atau suatu pemerintahan. Ini saya punya konsep kayak gini nih. Bayarin berapa? Bisa emang dijual? Bisa. Baru tahu gue. Lu belum melihat dunia kayaknya. Itu makanya kata gue itu dunia itu 1001 kemungkinan. Yang nggak bisa jadi bisa gitu. Betul. Gue juga dulu. Gue mulai berani ngobrol sama orang-orang penting itu gara-gara gue dijadiin umpan sama bos gue. Jadi ada satu event. Nah, bos gue bilang gini, ya udah kamu datang ke acara itu, gitu kan. Gue dengan pedenya pakai celana jeans, pakai baju flanel, rambut ya gaya gue, rambut panjang kan. Pakai sandal gunung. Berangkat ke sana. Gedung AC,
tempat duduk udah kayak orang apa melengkung gitu, udah kayak orang-orang penting gitulah. Yeah. Terus yang bikin presentasi juga orang dari Cina, jadi dia bahasa Inggris. Kebetulan gue dulu emang bahasa Inggris ya bisa gitu loh. Terus yang disampeinnya juga berhubungan sama kerjaan gue. Pede dong gue. Sesi pertama gue duduk paling depan, gue perhatiin dengan seksama gitu kan. Pas abis after lunch makan siang, baru kenalan gitu. Mas dari mana, Pak dari mana? Dari ITB, dari UGM, dari UMY, dari kampus-kampus yang gede di Jogja gitu loh. Ngumpul di Jogja. Iya, saya ngajar. Saya dengar kan, ada di sebelah gua kan. Ya namanya makan siang kan, rame gitu ngobrol. Ya saya ngajar ini di sini. Anjing, dosen gitu gua. Ada satu temen yang masih kuliah juga, itu dia orang Semarang. Sekarang kerjanya di enak lah di Jakarta Pusat. Nggak enak kalau disebut instansi kan. Jangan lah. Cuman itu doang. Cewek. Sesi kedua, gue ngambil bangku paling belakang. Ngeper gue. Buset kata gue dapet tantang petenteng. Ternyata orang-orangnya semua. Tapi yang gue lihat, mereka nggak ngeliatin mereka power nggak. Orang kalau udah berpendidikan itu, mereka nggak bakalan ngeliatin lu itu sebagai SMA, sebagai SD, nggak bakalan. Orang udah titel lah yang ngeliat. Iya. Gelar titel. Kalau hidup gue mah udah apa ya? Bukannya sombong ya, tapi gue udah kumpul sama preman, udah kumpul sama orang terpelajar, udah terkumpul dengan orang-orang yang kelewat kayak ada. Bener. Tapi awal mulai ke Jakarta tahun berapa? Gue sebenarnya dulu waktu SMA nggak langsung ke Jakarta. Gue dulu ke Jawa Timur, dan itu gue bikin asbak yang dulu tuh. Dari plat biasa lurus kayak seng, sampai dia kayak gitu. Nih tangan gue kepotong dulu. Pabrik apa? Iya, pabrik bikin kaleng gitu. Balik ke Jakarta jadi tukang sikat WC, jadi tukang ngadukin kopi. Di Jakarta mana tuh? Jakarta Selatan. Jadi tukang beliin makanan, tukang motokopi. Ya jongos lah. Itu udah lama lu? Udah lama, 2016 gua. 16. Udah mau 10 tahun depan. Lumayan. Tapi itu, ya kata lu tadi kan, yang kita punya tujuan. Jangan sekali-kali lu nggak punya tujuan. Kalau lu nggak ada tujuan, saran gua yang paling bagus mending lu mati. Lah ini nggak lucu loh. Kalau lu nggak ada tujuan hidup, saran gue yang paling bagus lu mati. Karena hidup kita itu diciptakan bertujuan, bro. Bukan cuman kita sekedar hidup makan tidur, bukan. Lu mau jadi apa di dunia ini gitu loh. Kita nanti dulu lah ngomong masalah akhirat atau apa gitu kan. Tapi lu di dunia ini jadi apa, sebagai apa gitu loh. Yang berat sih jadi laki-laki mah. Ya kalau itu konsep itu gue udah berdamai di 2022 sih. Berat jadi laki-laki itu ya gue udah berdamai di situ 2022. Sebelum itu gue sepemikiran sama lu. Anjing, begini banget ya jadi cowok gitu. Harus kayak gini, kalau gitu kayak gini kayak gitu. Tapi dengan adanya cobaan atau ujian gitu, lambat laun kita jadi dewasa ya, Ge? Iya pasti. Karena kan kedewasaan itu karena itu permasalahan. Bener. Nggak ada tuh kayak orang enak gitu. Terus jadi dewasa nggak mungkin lah. Ya mungkin ada buat penerus bokap nyokapnya, tapi kan nggak semuanya kayak begitu. Pasti kan yang hidupnya enak terus tiba-tiba ke bawah nggak enak, pasti dia
bingung cok. Bahkan ada yang ekstrim. Gue pernah Apa ketemu orang ekstrim. ekstrim gimana maksudnya? Kalau lo ngomong masalah ijazah segala macam, dia udah lulus S1, semua ijazahnya dia bakar. Karena itu bikin hidup dia tersekat. Kenapa tersekat? Jadi gini, ketika lu ada satu titel, misalnya lu ilmu komunikasi atau ilmu manajemen, ilmu apapun itu, lu punya satu jalur. Ya. Maksudnya gini loh, ketika lu misalnya udah komunikasi, ya udah jalur lu komunikasi. Ya. Jadi lu nggak bisa nge-explore kehidupan lu, nggak bisa. Jadi lu nggak bebas. Tanpa lu sadari, pendidikan itu ngebentuk lu satu jalur, satu arah. Nah, yang salahnya hidup manusia itu segala arah, banyak maunya. Banyak. Iya. Ada satu, kata dia bakar. Kenapa Pak dibakar, kata gua gitu kan? Karena itu bisa nyekat saya. Maksudnya itu bisa ngebatasin saya. Ketika saya mau keluar, saya dibatasin dengan titel itu, dengan ijazah itu. Tapi kan banyak sekarang nih yang sekarang ya, banyak orang yang kerja beda jurusan. Tapi mereka mengandalkan ijazahnya kan? Iya. Maksud gua, hidup itu banyak loh potensial. Iya. Kalau misalnya beda jurusan, mungkin di kuliah dia kan ada kuliah umum. Semester 1, 2, 3, 4 itu kan semester umum. Jadi semua lu pelajarin, entah itu matematika. Iya, ada. Ada kan? Jadi ketika semester 5 sampai terakhir, baru lu mulai jurusan. dibentuk. Iya. Nah, ketika lu bicara tadi ngomong kan banyak kok sekarang nggak sesuai ijazah, tapi kan mereka bisa mengambil yang sebelum itu semester yang awal, yang umum tadi. Iya. Tapi mereka ada jalur kekuliahan juga gitu, ada jalur pendidikan juga. Maksud gua gini, pembisnis gede itu mereka nggak butuh titel, nggak butuh ijazah. Iya. Bisnis gede, butuh bahkan modal. Lo butuh modal, butuh bacot. Buset, gue kaget. Emang kenapa Pak dibakar? Itu gue lama itu mikirin. Buset. Tapi setelah gue cari tahu, emang dia gigih sih. Bukan privilege, bukan. Emang orangnya gigih. Giat lah ya. Giat banget. Ya kalau mau beli mobil udah kayak beli kacang rebus, anjir. Bahkan gue dulu pernah punya konsep gini, Ji. Gue kan pulang kampung nih. Pas gue pulang kampung, apa nih potensi di kampung? Nggak ada selain petani. Karena mata pencarian orang di kampung itu petani. Dan gue lihat petani budidaya lah ya. Iya, petani budaya, peternak segala macam. Dan yang gue lihat, siapa yang mempunyai harta, siapa yang mempunyai materi di kampung itu? Bukan petaninya, bukan orang yang punya lahannya, bukan orang yang kerjanya, tapi yang punya relasinya. Betul. Yang disebut apa kalau di kampung? Tengkulak. Oh. Tengkulak itu mereka ambil dari petani, dijual dengan harga yang beda. Nah itu yang jadi gue tuh miris gitu loh. Kenapa sih? Misalnya gini, maaf ya, lu sebagai PNS atau sebagai apapun itu, output lu atau hasil kerja lu itu bisa mengolah data dalam bentuk lembar-lembaran kerja. Oke? Apakah bisa, pertanyaan gue, apakah bisa lembaran kerja itu dimakan? Dimakan sama siapanya nih? Dimakan sama manusia. Bisa. Lembaran kerja, hasil kerja lu tuh lu bisa makan? Bisa. Kertasnya lu bisa makan? Ya enggak lah kertasnya. Kenapa nggak bisa? Maksudnya isinya lah yang bisa, bukan kertasnya. Kenapa isinya lu bisa makan? Ya karena kan itu kan bisa dapet cuan. Enggak. Kertas yang keluar, mungkin data yang lu olah itu lu nggak bisa makan. Karena itu basicnya data, by data. Pengolahan data. Iya sih. Susah sih kalau misalnya kasus-kasus juga kalau ada data mah susah. Iya benar. Jadi gini, pertanyaan gue simpel. Ketika gue bikin laporan,
hasil dari penelitian gua atau hasil dari rekapan gua, jebret ngeprint. Nah, data ini lu bisa makan nggak? Bisa lah. Data yang gua print ini lu bisa makan nggak? Ya bisa. Gimana caranya? Ya dengan beberapa cara lah. Gimana? Hasil dipalsukan atau gimana? Nggak bisa. Jadi gini, pertanyaan gue gini, Ji. Kalau petani itu menghasilkan sayuran, padi, tanaman, itu Ya. lo bisa makan? Enggak lah. Itu kebalik, logika lo kebalik. Jadi gini, kan padi, lu makan sehari-hari pakai apa? Padi itu nasi. Lauk lu pakai apa? Ikan. Segala macam. Iya, sayur apa gitu. Nah, kalau misalnya dari apa? Hasil laporan tadi kertas itu lu bisa makan. Kita bukan bilang oh bisa mat karena itu kan bisa diolah, bisa cuan segala macam. Jangan mikir situ. Kita dasar dulu, dasar banget nih. Petani menghasilkan tanaman. Iya. Pejabat menghasilkan undang-undang atau menghasilkan kertas. Iya. Nah, kertas ini atau undang-undang ini lu bisa makan? Nggak bisa. Nggak bisa secara spontan kan? Iya. Nah, kalau petani secara spontan dia menghasilkan buahnya lu bisa makan nggak? Bisa. Padinya lu bisa makan nggak? Bisa. Kenapa petani masih miskin? Oh, nggak tahu deh itu. Karena nah, itu jadi PR. Sih, iya. Gue juga mikir. Sulit juga sih. Sulit kan? Sulit. Nah, kenapa petani masih miskin sedangkan dia mengisi perut kita gitu loh? Tapi nggak semua petani kali, Mat. Semua petani. Oh iya. Iya. Ada petani itu biji sayur. Dia itu buat makan. Nah, itu apa petani padi buat makan kan. Nah, gue pengen ini compare atau versus gitu loh. Petani dengan pejabat atau orang-orang yang bekerja di instansi lah gitulah. Kalau guru mereka mengajari anak didik, outputnya anaknya bisa baca, ya, pintar lah. Nah, oke, kita bisa sebut itu pintar. Kalau petani, outputnya apa? Mereka menghasilkan apa yang ada di perut lu sekarang. Iya. Lu pengen buah, lu bisa beli buah. Lu pengen nasi, sayur. Nah, pertanyaan gua simple. Kenapa petani miskin? Kenapa petani itu pekerjaan yang rendah menurut orang lain? Kurang tahu dah. Bahkan Insinyur Soekarno kenapa mendirikan Institut Pertanian Bogor? Kenapa? Itu jadi pertanyaan loh. Ini nggak banyak orang ini ya, Pak. Gue dulu sempat dibilang, bego lu, bodoh lu, gila lu. Mana bisa petani begini-begini? Bisa. Dengan cara gimana? Gue cita-cita gue pengen petani punya gaji bulanan. Sama kayak PNS. Cita-cita gue. Entah gimana caranya, gue pengen punya itu. Bisa ya. Karena gini bro, di daerah gue, mayoritas petani, mereka masih minjem uang, kehidupan mereka masih kurang. Yang sejahtera siapa? Tengkulak nih, para tengkulak nih, kenapa nih petani bisa miskin nih? Padahal modal mereka modal duit doang. Iya kan mereka modal duit, Mat. Gede. Iya bener. Siapanya ini? Kan mereka kalau mau ngambil sesuatu barang dari itu kan harus modal gede kan? Iya, ini dulu. Deposit lah. Deposit lah. Berkata ya main-main judi lah. Makanya gue lihat dunia itu emang dunia senda gurau gitu loh. Bener. Apa yang dikatain kitab suci itu bener. Dunia itu tempat kita bersenda gurau aja gitu gue. Baru paham gue. Banyak hal-hal tuh orientasinya yaitu judi. Jadi gacha lah. Makanya gue bilang buset. Ngeri banget. Tapi itu cita-cita gue, Ji. Sebelum gue mati gue pengen kayak gitu. Pengen punya petani yang dia punya gaji bulanan. Gimana pun caranya. Yang penting nggak ngusik orang lain. Orang tua gue petani. Sama gue juga. Jadi kenapa petani itu masih dianggap enteng, dianggap rendah? Apa sih kepanjangan petani? Penyangga tatanan negara. Bukan main-main. Makanya Insinyur Soekarno udah tahu dari dulu kenapa IPB itu didirikan, Pertanian Bogor, biar petani-petani sejahtera. Thailand
petaninya punya apa? Hilux, Cok. Racingnya itu juga Traktornya. Seki Sekinya racing aja. Sekarang gini, kenapa orang Indonesia yang punya S1, punya SMA, udah sekolah, pengen ke Jepang dan mereka bertani? Karena petani dihargai di beberapa tempat. Di Indonesia doang petani itu nggak dihargai. Apalagi Australia lo gila. Ya, Dia tahu kan? Ya, berkebunnya dia Per jam aja ini. Per jamnya 2 juta. Nih, kenapa nih pertanyaan nih? Kenapa petani di Indonesia masih kayak gitu aja gitu? Padahal sarjana pertanian udah berapa puluh ribu itu keluar dari IPB itu. Kenapa gitu loh? Di jurusannya bukannya pertanian dan kebudayaan ya? Siapa? Jurusan kuliahnya Di Bogor. Enggak. Siapa? Itunya. Apa sih namanya? Prodinya Siapa? itu pertanian dan kebudayaan kan? Apa pertanian doang? Pertanian doang. Bukan kebudayaan juga ya? Ya mungkin ada. Tapi kan nama itu dibikin nggak serta-merta cuman gitu dong. Pasti ada iktisarinya gitu loh. Iya. Kenapa dinamain ini? Kenapa dinamain itu? Ada visi misinya lah. Iyalah. Iya. Kenapa dinamain pertanian? Kenapa kalau itu UPI, Universitas Pendidikan Indonesia? Kenapa UPI? Kenapa ITB? Iya. Kenapa ISTN? Kenapa Mercu? Ada semua. Pasti. Budi Luhur segala macam. Tapi dulu ngambil jurusan apa, Mat? Teknik gua, Teknik industri. sipil.